semuanya, semua lini. Tidak boleh ada ulama yang radikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sunset Solution Channel. Pagi ini kita sharing tentang pembahasan materi radikal atau radikalisme. Hal ini sangat viral sekali sekarang, dibahas dari semua sisi di kalangan masyarakat ya, baik masyarakat awam maupun para aparat pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya. Hal ini dipicu dari statement Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, yaitu beliau menyampaikan bahwa TNI Polri ya, ini khusus nampaknya disampaikan beliau pada suatu acara, bahwa beliau menyarankan jangan lagi mengundang penceramah radikal. Nah, hal ini ringan sekali nampaknya disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, tapi hal ini banyak menuai kritikan atau ada juga yang membenarkan, banyak juga yang memberi jempol kepada Bapak Jokowi. Tapi inilah namanya negara demokrasi. Semua bisa berpendapat dan semua bisa bicara. Nah, hal inilah makanya pada hari ini kami akan mencoba mengulas baik dari sisi hukumnya maupun dari sisi masyarakatnya ya. Sedikit kita komentari juga dari sisi akidah Islam ya, karena ini menyangkut ulama yang dikategorikan sebagai penceramah radikal. Nah, hari ini kita masuk mulai dari aturan yang mengatur tentang penceramah, dalam hal ini penceramah yang radikal. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang penceramah radikal ini, kita mesti tahu dulu apa itu radikal. Radikal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yaitu tentang tindak pidana terorisme ya. Nah, di sini sudah jelas bahwa di situ disebutkan bahwa radikalisme itu adalah tindakan melawan hukum untuk merubah sistem. Nah, ini tindakan melawan hukum untuk merubah sistem. Nah, artinya bukan secara gradual atau berangsur-angsur ya, melainkan secara radikal. Radikal ini adalah secara keras. Nah, ini yang pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ini, bahwa radikalisme itu adalah tindakan melawan hukum untuk mengubah sistem secara keras gitu. Ini sebagai dasar kita berpijak. Selanjutnya, sasaran yang disebutkan oleh Bapak kita, Presiden kita, Bapak Jokowi, yaitu penceramah. Dalam hal ini berkembang di tengah masyarakat bahwa penceramah ini ternyata sudah ada daftar-daftarnya di tengah masyarakat yang mendapat sebagai stempel penceramah yang radikal. Nah, hari ini kita ulas tepat atau tidaknya seorang penceramah atau beberapa orang penceramah itu atau ulama dalam agama Islam itu disebutkan sebagai penceramah radikal. Nah, tentang radikal tadi kita kan sudah jelas bahwa perbuatan melawan hukum itu dengan cara keras. Nah, kita lihat lagi ulama mana yang disebut oleh Bapak itu sebagai ulama yang melakukan perlawanan hukum secara keras. Sampai saat ini saya secara pribadi
tidak dapat melihat, tidak dapat atau tidak ketemu ya saya terhadap ulama yang melakukan tindakan melawan hukum secara keras menurut undang-undang ini. Artinya apabila perbuatan itu dilakukan secara gradual, artinya itu bukan suatu tindakan radikal. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi tentang dilarang mengundang penceramah yang radikal ini, kita sependapat ya. Tidak boleh satupun warga negara ini melakukan tindakan radikal ya. Ini bertentangan sekali dengan baik secara undang-undang maupun secara keagamaan, secara kemanusiaan, secara kemasyarakatan itu sangat sekali tidak dibenarkan, karena ini banyak sekali mudaratnya atau menjadi hal-hal yang sangat buruk. Namun demikian, apa yang disampaikan Bapak Jokowi itu hanya instruksi kepada TNI Polri. Pada prinsipnya, larangan terhadap perbuatan radikal itu bukan hanya kepada TNI Polri saja. Ini saya setuju untuk dilakukan semuanya, semua lini. Tidak boleh ada ulama yang radikal. Dalam hal ini ulama itu menurut kami yang beragama Islam, ulama itu harus menyampaikan sesuatu yang lembut, yang menyejukkan hati. Apalagi kita ini berada di negara bukan negara Islam ya, tapi negara kita berdasarkan Pancasila. Kalau kita melihat dari opini masyarakat tentang terorisme ini berbagai macam ya. Cenderung di dalam tengah masyarakat ini radikal ini cenderung mengandung istilah terorisme ya. Terorisme artinya sesuatu yang sangat buruk sekali, sesuatu yang sangat menakutkan, sesuatu yang sangat merugikan bermasyarakat maupun bernegara. Karena tindakan terorisme tidak ada untungnya sama sekali. Nah, jadi hal ini kalau disematkan kepada penceramah, ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan ya. Ulama mana yang melakukan tindakan radikal atau tindakan terorisme mengacu kepada terorisme sesuai yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tersebut. Nah, hal inilah yang perlu kita simak sekali, apa yang disampaikan Bapak Jokowi ini tepat atau tidaknya. Kalau menurut pribadi kami ini sangat tidak tepat, karena sifat tindakan radikal ini bukan suatu tindakan yang sepele ya. Nah, ini sekedar masukan kepada pemerintah atau Bapak Jokowi, sebaiknya kata radikal ini tidak sembarangan disematkan kepada masyarakat kita, karena ini untuk menjaga keharmonisan atau kenyamanan dalam bertindak atau berbuat dalam aktivitas bernegara ini. Di dalam media sosial kita banyak sekali melihat daftar-daftar ulama kita yang sudah dicantumkan. Kalau tidak salah yang sudah muncul di media sosial itu ada sekitar 180 ulama, nama ulama yang distempelkan sebagai ulama radikal ya. Ini sangat ironis sekali ya. Ulama radikal arti ulama yang sudah melakukan tindakan melawan hukum dengan cara kekerasan sesuai dengan undang-undang ini. Hal ini sebenarnya tentulah tidak tepat sekali, karena perbuatan ini apabila perbuatan itu sudah dinyatakan melanggar hukum dan melakukan perlawanan keras untuk merubah sistem, artinya penegak hukum dalam ini kepolisian kita mesti melakukan tindakan. Nah, ini bukan perbuatan atau tindakan sembarangan ya. Nah, artinya ini kalau memang benar ada, lakukan tindakan hukum. Karena ini bukan sedikit nama yang dicantumkan ini di media sosial maupun di media online lainnya. Nama yang 180 ini memuat nama-nama tokoh atau ulama-ulama besar yang menjadi panutan masyarakat. Nah, jadi hal inilah yang perlu kita sikapi dengan benar. Tapi kami mengharapkan bahwa berita ini atau daftar-daftar ini bukanlah dari pemerintah. Saya yakin ini hanya hoak yang dikarang-karang oleh
diperkirakan saja oleh warganet ya. Mudah-mudahan demikian. Saya sampai saat ini belum yakin bahwa ini benar daftar ini merupakan dari pemerintah. Mungkin ada satu atau dua orang atau beberapa orang yang menurut pemerintah ulama ini bersifat radikal atau bersifat ya, artinya bukan tindakan radikal. Menurut kami demikian. Terhadap pemerintah, kami juga sangat mengharapkan bahwa dalam segala tindakan pengawasan atau perbuatan terhadap ulama ya, ulama yang menyampaikan akidah Islam, hendaknya janganlah ada terkesan untuk menghentikan atau menekan para ulama menyampaikan sesuatu yang hak yang mesti disampaikan sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai dengan Al-Quran dan hadisnya. Maka hal ini mesti pemerintah bijak untuk menyikapi atau menanggapi sesuatu yang disampaikan oleh ulama. Di samping itu juga ulama juga begitu. Ulama wajib hukumnya menyampaikan sesuatu yang hak yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW kepada umat ini. Tapi ingat, penyampaian ini jangan ekstrim ya, karena Rasulullah itu tidak pernah menyampaikan dakwahnya atau ceramahnya atau masukan atau nasihat kepada masyarakat secara keras. Tidak pernah Rasulullah itu memberi provokasi terhadap masyarakat untuk melakukan kekerasan baik sesama umat Islam maupun antar warga negara ya, antar umat. Ini tidak ada dilakukan Nabi kita. Hal ini yang perlu disampaikan oleh para ulama kita, bahwa sampailah secara kasih sayang, secara lembut kepada masyarakat itu, agar kita terjadi keharmonisan antar umat beragama. Di samping itu yang perlu diingat bahwa kita ini bukanlah negara Islam. Artinya dasar kita bernegara ini adalah Pancasila, yang itu yang dirumuskan oleh leluhur kita atau pendahulu kita yang telah sepakat, bukan hanya oret-oret belaka, tapi ini udah melalui renungan dan kajian yang sangat matang, karena kita ini beragam suku, ras, agama ya. Nah, dalam inilah ulama kita mesti bijak juga bersikap untuk menyampaikan sesuatu, jangan membangkitkan atau menimbulkan rasa kebencian antar umat beragama, apalagi sesama kita beragama Islam. Nah, kita tetap penyampaian akidah ini mesti tidak melanggar Pancasila sebagai dasar negara kita. Satu lagi tentang ulama. Ulama kita yang sekarang ini banyak sekali yang viral dan banyak lagi umatnya, pendukungnya atau jemaahnya. Jangan kita sebagai ulama yang sudah didukung atau dipanuti oleh masyarakat, jangan kita merasa bahwa kita ini begitu kuasa gitu, sehingga ucapan kita mengenyampingkan pemerintah atau mengecil-ngecil pemerintah atau menyampaikan kritikan secara tidak pas atau ekstrim. Ini sangatlah bertentangan dengan akidah Islam, yaitu yang bersifat akhlakul karimah, yang tujuan akhirnya adalah mencapai rahmatal lil alamin. Nah gitu. Artinya Islam itu bukanlah agama kekerasan. Jadi image yang berkembang tentang Islam sebaiknya bersama kita sampaikan bahwa Islam itu tidaklah ekstrim, tidaklah keras, tapi penyampaian dengan hikmah dan kasih sayang. Di balik itu semua, ulama juga jangan kaku ya. Ulama juga dapat melakukan nasihat yang baik dan adab yang baik terhadap pemerintah kita, karena kita wajib mendukung pemerintahan yang sah. Nah, ulama dapat menyampaikan secara baik secara sesuai dengan kondisi sekarang, secara online maupun langsung kepada pemerintah yang dimaksud. Nah, di samping itu juga kita juga bisa menyampaikan melalui wakil-wakil kita
kita kan semua kan punya wakil melalui partai politik, yaitu yang sudah ada di kursi legislatif. Sampaikan dengan benar, sampaikan masukan dan nasihat kita kepada pemerintah, baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Ini dapat dilakukan karena inilah negara demokrasi, semuanya terbuka. Nah, hal inilah yang sangat kita banggakan pada negara kita, demokrasi yang sangat terbuka sekali, sehingga kita dapat melakukan nasihat kita yang baik kepada pemimpin-pemimpin kita. Terhadap pemerintah atau terhadap Bapak Presiden ya, Bapak Jokowi, kami sangat mengharapkan kepada Bapak dengan jajarannya sampai ke tingkat paling bawah itu harus paham terhadap karakter atau watak masyarakat kita atau golongan masyarakat kita. Pemerintah mesti dapat membedakan mana yang kritikan atau mana yang sifat radikal. Jadi sifatnya menyampaikan sesuatu kritikan atau menyampaikan akidah yang benar sesuai dengan kepercayaannya atau agamanya, itu jangan disamakan dengan perbuatan radikal, karena ini sangat berbeda jauh antara kritikan dan perbuatan radikal. Nah, ini saran kami kepada pemerintah ya, karena pemerintah juga manusia, tentu kadang-kadang juga terbawa emosional ya, tidak menyikapi sesuatu tidak dengan bijak. Nah, ini saran kami harus dapat memisahkannya, membedakannya dengan baik dan rasa kasih sayang terhadap masyarakatnya. Nah, satu lagi yang perlu kami sampaikan kepada wakil-wakil kami, bapak-bapak kami, bapak ibu kami yang duduk di kursi legislatif maupun di tingkat daerah maupun tingkat pusat, tentang hal yang viral seperti ini, hal yang membuat kericuhan di dalam masyarakat ini, jangan Anda diam saja. Sampaikan apa itu keluhan masyarakat Anda sebenarnya, apa itu maksud dari ulama Anda, sehingga pemerintah dan masyarakat terjalin komunikasinya yang baik melalui Anda yang duduk di kursi legislatif. Itulah guna Anda di situ. Jangan biarkan opini ini atau pendapat-pendapat masyarakat ini berkembang liar di luar, sehingga menimbulkan provokasi-provokasi yang sifatnya merugikan kita hidup bernegara ini. Nah, dari semua itu, dari semua yang paparan kita tadi, kami menyarankan dan menyimpulkan ya, agar pertama terhadap pemerintah, yaitu dalam membuat suatu statement itu mesti bijak. Jadi jangan hanya apa yang ingat itu yang diucap langsung. Jadi mesti yang tepat. Sampaikanlah statement Anda itu secara kasih sayang dan hikmah kepada rakyatnya, kepada kami yang rakyat ini, sehingga kami merasa sejuk dan senang mendengarnya. Walaupun Anda terkadang bapak-bapak pejabat ini, bapak-bapak pemerintah ini tidak suka, tapi itu kami memaklumi, karena kami masyarakat ini terdiri dari banyak sekali lapisan yang punya pemikiran atau watak yang sangat berbeda-beda. Disampaikanlah dengan bijak, jangan menyampaikan sesuatu seperti masyarakat pada umumnya ya, sehingga ujung-ujungnya menimbulkan kericuhan yang menyita waktu dan energi kita. Apabila ini dilakukan terus-menerus oleh pemerintah atau pejabat kita, bahwa ini akan terus pula dapat mengkotak-kotakkan atau menggolong-golongkan masyarakat kita, sehingga makin lama kehidupan kita makin terpecah belah. Hal inilah hendaknya jangan sampai terjadi dalam hidup bernegara ini. Yang kedua yaitu kami sedikit sekali bukan menasihati ya, atau mengingatkan saja kepada ulama-ulama kita, janganlah menyampaikan sesuatu yang ekstrim ya, atau yang membuat provokasi terhadap pemerintah kita ini, karena masyarakat kita gampang sekali terprovokasi dengan hal-hal yang negatif. Nah, jadi ulama kita hendaknya sampaikanlah secara hikmah, baik untuk masyarakatnya atau umatnya atau jemaahnya maupun untuk pemerintah, sehingga timbullah rasa nyaman dan aman damai dalam bernegara ini. Satu poin yang sangat penting lagi yang perlu diingat oleh ulama kita,
bahwa kita ini, negara kita ini, ingat dasarnya itu bernegara ini dibentuk oleh leluhur kita atau pendahulu kita berdasarkan Pancasila. Nah, Pancasila ini mesti kita taati karena Pancasila ini juga tidak bertentangan dengan agama kita. Nah, artinya kita hidup bernegara mesti mengikuti aturan yang ditetapkan oleh negara. Nah, terhadap masyarakat ya, warga-warga negara Indonesia yang aktif di media sosial, hendaknya pada hari ini hentikanlah memberitakan atau menyebarkan berita-berita hoak, berita-berita bohong. Karena apalagi menyebarkan nama-nama ulama yang belum tentu dikategorikan pemerintah adalah penceramah yang radikal ya. Jadi stoplah, jangan lakukan ini lagi karena sudah terlalu banyak beban kita saat ini yang perlu kita selesaikan. Jangan lagi menyita waktu dan energi kita yang sia-sia. Yang terakhir yang perlu kami sampaikan yaitu adalah terhadap polisi sebagai penegak hukum ya. Nah, apabila sinyal ini ada yang dilakukan oleh Bapak Presiden atau memang terjadi di tengah masyarakat kita ada tindakan radikalisme atau terorisme, jangan lagi biarkan ini berkembang, berpendapat masyarakat yang pada akhirnya menimbul hal negatif. Apabila ini sudah dapat dibuktikan tindakan-tindakan radikalisme, nah ini lakukanlah tindakan hukum, jangan lagi sehingga masyarakat ini dapat bukti yang jelas bahwa benar ini adalah tindakan radikalisme. Nah, dengan penegakan hukum yang terus-menerus terhadap tindakan yang sesuai dengan undang-undang ya, radikalisme yang sesuai dengan undang-undang, maka masyarakat pada ujungnya kan paham bahwa benar ternyata ini tindakan radikalisme. Dan terhadap ulama-ulama atau penceramah yang bukan radikalisme, itu sebaiknya pemerintah melakukan rehabilitasi ya, diklarifikasi terhadap nama-nama tersebut. Dengan itu kan warga kita juga, warga Bapak juga, warga pejabat kita juga, warga pemerintahan kita, warga negara kita juga. Maka klarifikasi namanya, jangan biarkan nama ulama kita jelek di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf ya apabila ada kritikan atau saran atau kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf dan saya menerima masukan atau nasihat dari siapapun terhadap masalah ini. Makanya pada hari ini kami tutup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di tayangan kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.